Anda kembali di berita utama, saudara. Hanya gara-gara sang cucu asyik bermain dan menolak disuruh makan, seorang nenek di Kediri, Jawa Timur tega menganiaya cucunya hingga tewas. Sang cucu yang berusia 3 tahun itu menerima kekerasan bertubi-tubi dari sang nenek. Akibat amarah membara yang tak terkendali, sang cucu harus kehilangan nyawa. Dan dunia kanak-kanak yang mestinya masih penuh tawa terenggut begitu saja. Miris, mengapa sang nenek yang mestinya jadi tempat aman bagi sang cucu justru memberi malapetaka. Terlalu cepat bocah malang itu pergi, keluarga berduka tiada tara. Sang anak langsung dimakamkan di TPU Ngronggo, Kota Kediri. Ironinya, pemakaman korban dilakukan tanpa kehadiran kedua orang tua. Sebab ayah dan ibu korban di waktu yang bersamaan masih menjalani pemeriksaan di kantor Polres Kediri Kota. Namun kakak korban yang hadir di pemakaman berharap kasus kematian adiknya bisa diusut tuntas dan pelaku diberi ganjaran yang setimpal. Rumah ini, saudara, jadi saksi bisu kekejaman sang nenek yang tega menganiaya cucunya sendiri hingga tewas. Hari itu, Rabu 15 April 2026, di sebuah gang sempit di Kelurahan Ngronggo, Kediri, Jawa Timur, warga digegerkan dengan penemuan seorang bocah dalam kondisi sudah tak bernyawa di rumahnya. Korban ditemukan oleh kerabat yang hari kejadian tengah berkunjung ke rumah korban. Ia terkejut saat melihat korban tergeletak di area dapur rumah. Ia pun langsung meminta pertolongan tetangga sekitar untuk mengecek kondisi korban. Warga yang menemukan kondisi korban yang tak wajar langsung melapor polisi. Dari warga yang melapor bahwasanya ada kekerasan atau pembunuhan yang motifnya itu belum diketahui. Kalau korban itu sudah dikatakan meninggal, terus akhirnya pihak keluarga meminta tolong tetangga kiri kanan. Itu yang meminta tolong siapa, Mas? Minta tolong itu kakak tiri. Hasil otopsi menjelaskan korban mengalami kerusakan organ dalam yang fatal akibat hantaman benda tumpul. Dokter forensik bilang ada pendarahan hebat di dalam rongga perut korban. Dari visum luar, tubuh korban juga ditemukan banyak mengalami luka lebam. Polisi menetapkan nenek korban menjadi tersangka. Dari hasil pemeriksaan saksi-saksi dan alat bukti, polisi menyebut nenek korban sebagai pelaku penganiayaan hingga menyebabkan kematian cucunya. Dan inilah detik-detik saat polisi menyebut paksa pelaku di rumahnya Jumat 17 April. Tanpa perlawanan, sang nenek digelandang ke kantor polisi untuk diperiksa intensif. Hasil penyelidikan sementara, polisi mengungkap motif pelaku tega menganiaya korban karena sang cucu tak mau menuruti perintahnya. Saat itu, korban tengah asyik bermain, pelaku pun meminta korban untuk makan siang dan kemudian lanjut tidur. Namun korban dianggap menolak perintah tersebut. Sang nenek naik pitam, lalu tega menganiaya korban menggunakan kayu dan paralon bertubi-tubi. Tubuh korban yang ringkih pun tumbang. Mendapatkan laporan bahwasanya telah terjadi dugaan tindak pidana kekerasan terhadap anak. Terduga pelaku S ini melakukan kekerasan terhadap 3 orang cucunya. Ini dengan secara satu memukul di mukanya, kemudian mencubit 2 orang cucunya, kemudian satu lagi yang dipukul di muka ini menggunakan 2 bilah kayu ini memukul lagi di punggungnya yang mengakibatkan salah satu korban meninggal dunia. Kemudian untuk motifnya sementara kita dapati bahwasanya terduga pelaku ini melakukan karena anak korban ini tidak menuruti apa perkataan dari terduga pelaku.
Sementara itu, saudara, tetangga mengaku sehari-hari pelaku memang berkepribadian tertutup. Supraptini bilang, nenek berusia 64 tahun itu jarang bergaul, sehingga sulit terpantau warga bagaimana perilakunya. Supraptini juga bercerita semasa hidup korban kerap merasa takut dimarahi neneknya. Karena iba, para tetangga bahkan sering memberi uang kepada korban agar korban bisa jajan. Diketahui keluarga korban hidup di bawah garis kemiskinan. Sang ayah bekerja serabutan, sementara sang ibu bekerja sebagai tukang pijat. Jadi kayak kehidupannya di dalam itu kan nggak ada yang ngerti. Bocah kan ketakutan kalau ditanya, nanti dok, ada mbahku. Oh ketakutan. Kalau jajan-jajan itu kan nggak bawa uang, itu kadang minta ke mbak saya, udah dikasih aja mbak.